Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai simulasi dari praktikum sensor dan aktuator untuk modul 7 sensor induktif. Nah, di sensor induktif sendiri kita akan mensimulasikan apa yang kita ingin coba lihat. Di sini ada sebuah disk yang mana ada patahannya, di mana ini akan membedakan antara jarak sudut-sudut yang lain dan sudut patahan ini gitu. Jadi jika satu putaran, maka sensor induktif akan memberikan satu peak atau satu perubahan tegangan gitu. Nah, itu untuk dari yang diminta dari modul, maka kita akan mencari dulu sensor yang sesuai dengan yang diinginkan, yaitu sensor induktif. Nah, sensor yang kita pakai adalah yang sudah bisa kita lihat atau bisa kita singkat dengan XS1. Untuk XS1 ini adalah keluaran dari Schneider Electric, yang dimana dia memiliki sensing nominal atau jarak indikasi jarak penginderaan,nya 2 mm. Nah, untuk tipenya sendiri memakai PNP, yang dimana saat menutup saat logam tidak terdeteksi, maka sirkuitnya akan menutup, normally closed. Lalu untuk rated supply voltage-nya ada di 12 sampai 24 voltage DC. Untuk maksimum arusnya 200 mA. Nah, untuk frekuensi switchingnya 2500 Hz, dan untuk voltage dropnya di bawah 2 V gitu. Oke, untuk pemasangannya sendiri di sini ada beberapa macam. Ada dua sensor dipasang bersebelahan, dua sensor dipasang berhadapan muka. Lalu untuk bisa juga satu yang langsung ke logam gitu. Nah, untuk rangkaiannya kita melakukan rangkaian PNP, di mana tegangan masuknya akan masuk ke rangkaian ini, di mana ada switch yang nantinya akan membuka saat logam terdeteksi. Nah, ini untuk grafik penggambaran di mana sumbu-sumbu X dan Y. Nanti di sini ada Y negatifnya, itu adalah sensornya gitu. Nah, ini adalah sumbu horizontal atau vertikal. Ini kita bergantung juga dengan pemakaiannya di mana, tapi kita bisa sebut vertikal untuk yang di X ya. Untuk yang di Y kita sebut horizontal, walaupun sumbunya seperti ini. Oke, untuk yang di vertikal X, dia akan memiliki sensing di 2,5 saat dekat sekali dengan sensor secara vertikal di sini ya. Lalu untuk yang vertikal di sini ada mendeteksi hingga 2 mm saat jauh dari titik tengahnya gitu. Dan ini adalah 2 dan 2,5 ini menjadi nilai yang kita inginkan pada simulasi begitu. Untuk simulasinya kita memiliki 3 ladder atau tuas, yang dimana ini akan menjadi nilai dari jaraknya gitu. Ini jarak yang horizontal, ini jarak yang vertikal, yang tadi kita sudah bahas gitu. Untuk nilainya 2,5 jarak vertikalnya, untuk jarak horizontalnya 2 ya. Jadi vertikal horizontal ini kita ibaratkan jika sensornya ke seperti ini gitu ya, dipasangnya. Oke. Lalu untuk keadaannya sendiri, kita harus semuanya berada pada nilai yang di dalam ini untuk menghasilkan logam itu terdeteksi begitu. Nah, dengan begitu kita menggunakan AND gate sebagai pembandingnya, lalu menggunakan NOT untuk LED bahwa logam itu lampunya mati bahwa saat logamnya terdeteksi gitu.
untuk uh, yang selanjutnya, ini masuk ke case loop di mana akan memberikan nilai tegangan 2 saat logam terdeteksi. Untuk yang false 12 itu saat logamnya tidak terdeteksi. Ini nanti masuk ke counting, gimana untuk 0 pertama nanti saat tegangannya 2 akan memberikan counting saat tambah 1 untuk suatu putaran. Gitu. Nanti putaran ini bisa menghasilkan dua satuan baru, yaitu kecepatan putaran. Nah, kecepatan putaran yang pertama dalam bentuk hazard, yang kedua dalam bentuk radian. Radian ini harus dikalikan 6,28 sebagai konversinya. Nanti tegangan putaran ini dibagi oleh waktu. Nah, waktu ini sebenarnya harusnya 0, mulai dari 0, cuman keterbatasan praktikum kita belum bisa memberikan waktu yang tepat gitu. Oke, kita langsung masuk saja run, dimana ini tegangannya belum logamnya belum terdeteksi. Sini tegangannya jaraknya di 2,3, ini di 2, di 2, sekian. Nanti ini adalah kita akan masukkan, akan nanti belannya terhitung. Nah, ada perubahan tegangan yang masuk gitu. Jadi secara general sensor ini berfungsi dengan baik sesuai dengan datasheet gitu. Ini juga sebelah kanan sebelah kirinya bisa ditentukan dengan jelas. Nah, ini adalah data umum dari sensornya. Data lainnya, data putaran, data kecepatan ini adalah turunan dari akuisisi data yang kita miliki. Itu. Nah, keakuratannya ini bisa kita coba minimalisir dengan memberikan stimulus yang mirip dengan putaran aslinya. Jika ini dari sisi terjauh dari lingkaran, kita dekatkan ke 2, nanti dia akan ke atas lagi, ke bawah. Jadi kita bisa representasikan bahwa gerakan lingkaran ini seperti lingkaran sinus. Itu kurang lebih. Ya. Kurang lebih begitu untuk simulasi praktikum sensor aktuator pada modul 7 sensor induktif. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.